Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Perkembangan Akuntansi Sektor Publik. Definisi akuntansi sektor publik. Pada masa modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintahan, seperti adanya mazhab New Public Management yang lebih menuntut pertanggungjawaban kinerja. Di Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah, mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di negara ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi akuntansi sektor publik dan definisi akuntansi pemerintah. Definisi akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Dan definisi akuntansi pemerintah adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Nah, di sini Meliala dan kawan-kawan menyatakan jika organisasi publik entitasnya bukan pemerintah, tetapi entitas yang lain. Akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Pengertian daerah dalam era pra-reformasi adalah daerah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota madya atau kabupaten. Nah, di sini ada beberapa peraturan pelaksanaan yang diturunkan dari perundang-undangan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda yang meliputi perbandingan anggaran dan realisasi, perbandingan standar dan realisasi, target persentase fisik proyek. Yang ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/099 Tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Untuk laporan perhitungan APBD, yaitu perhitungan APBD, nota perhitungan, perhitungan kas, dan pencocokan sisa kas dan sisa perhitungan. Karakter pengelolaan keuangan di era pra-reformasi. Nah, di sini regulasi-regulasi yang sebelumnya dibahas itu memunculkan karakteristik pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi sebagai berikut. Pemerintah daerah belum secara tegas dipisahkan ke dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah. Perhitungan APBD bukan merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban kepala daerah. Laporan perhitungan APBD mencakup perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, serta perhitungan kas dan pencocokan antara sisa kas dengan sisa perhitungan yang dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja. Pinjaman daerah diakui sebagai pos penerimaan pembangunan, artinya merupakan pendapatan daerah. Dalam penyusunan APBD, masyarakat belum dilibatkan. Kinerja pemerintah daerah diukur melalui perbandingan antara anggaran dengan realisasi, perbandingan antara standar biaya dengan realisasi, target dan presentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran perhitungan APBD. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD tidak memiliki konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi dalam penyusunan APBD menggunakan pendekatan anggaran tradisional.
Terdapat dua ciri khas dalam pendekatan tradisional, yaitu bersifat inkrementalis dan struktur maupun susunan anggaran bersifat line item. Inkrementalis artinya penyusunan anggaran hanya menambah atau mengurangi jumlah nominal pada item-item anggaran yang sudah ada di periode anggaran sebelumnya tanpa melalui pengkajian yang mendalam. Line item artinya struktur anggaran didasarkan pada sifat dari penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan pada item-item penerimaan atau pengeluaran yang sudah ada dalam struktur anggaran meskipun secara real sebenarnya item-item tertentu tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan di periode terkini. Akuntansi sektor publik di era reformasi. Era reformasi dimulai tahun 1998 dengan adanya pergantian rezim dari rezim Orde Baru ke rezim reformasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, reformasi dimulai dengan adanya penerapan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah diterapkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat sejumlah regulasi yang merupakan derivasi dari kedua undang-undang tersebut, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban daerah. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan karakteristik antara pengolahan keuangan daerah sekarang dan era reformasi. Yang pertama, ada pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, yang sebelumnya disebut sebagai pemerintah tingkat 1 dan pemerintah tingkat 2. Yang kedua, adanya pemisahan antara lembaga eksekutif yang tadinya digabungkan antara eksekutif dan legislatif. Lalu yang ketiga, adanya perhitungan APBD yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepala daerah yang sebelumnya kepala daerah tidak melakukan. Selanjutnya ada laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepala daerah yang terdiri dari laporan perhitungan APBD, perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah. Yang kelima adalah penyusunan. Dalam penyusunan APBD, masyarakat memiliki hak untuk berperan secara aktif. Yang keenam, kinerja pemerintah daerah diukur melalui perbandingan target dan capaian. Yang ketujuh, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD memiliki konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Dan yang terakhir, pinjaman merupakan unsur pembiayaan suatu daerah. Selanjutnya ada pertanggungjawaban APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang memiliki beberapa perubahan, yakni pertanggungjawaban APBD berubah dari akuntabilitas vertikal menjadi horizontal. Yang kedua, pendekatan penyusunan APBD berubah dari pendekatan anggaran tradisional ke anggaran kerja. Yang ketiga, pengendalian APBD berubah dari pengendalian keuangan ke pengendalian keuangan kinerja. Lalu, yang keempat, penyusunan APBD merupakan konsep value for money. Dan yang kelima, penetapan pusat-pusat pertanggungjawaban terdapat dalam pengelolaan APBD. Pusat-pusat ini meliputi pusat pendapatan, pusat biaya, dan pusat laba. Dan yang terakhir, pelaporan transaksi APBD berdasarkan sistem prosedur dan metode akuntansi
yang sebelumnya merupakan double entry book. Selanjutnya ada reformasi akuntansi sektor publik. Reformasi akuntansi dan pengaruh sektor publik di era saat ini mengedepankan pada masalah kualitas pelaporan. Ada 3 fase perjalanan manajemen keuangan Indonesia. Yang pertama, era sebelum otonomi daerah, lalu ada era transisi otonomi reformasi tahap 1, dan yang terakhir ada era pasca transisi reformasi tahap 2, yang terdapat perubahan perundang-undangan keuangan negara. Lalu ada konsep dasar pengolahan keuangan negara. Dalam sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam fiskal, moneter, serta pengelolaan kekayaan negara. Lalu ada sisi subjek, meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut atas nama negara atau dikuasai oleh pemerintah. Selanjutnya ada dari sisi proses. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban. Yang terakhir ada sisi tujuan. Keuangan negara meliputi seluruh kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dalam rangka penyelenggaraan negara. Dasar pengelolaan keuangan negara ada 3. Yang pertama, dasar filosofi yang terdapat dalam di pembukaan Undang-Undang NKRI alinea yang keempat. Yang kedua ada dasar hukum internasional pada pasal 23 sampai 23C Undang-Undang NKRI 1945 yang berisikan pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam anggaran pendapatan negara. Dan pasal 23C berisi hal-hal lain menurut keuangan negara yang diatur dengan undang-undang. Dasar hukum terakhir yaitu dasar hukum operasional, yaitu aturan pelaksanaan yakni undang-undang, peraturan pemerintah Kepres, Perda, dan lain-lain yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000. Lalu ada ruang lingkup negara yang meliputi negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, mendengarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu ada penerimaan negara. Selanjutnya yang keempat, pengeluaran negara. Kelima, pengeluaran daerah. Keenam, penerimaan daerah. Ketujuh, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa surat berharga, piutang, serta hak lain. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip keuangan negara sebagai berikut. Di sini terdapat 8 prinsip-prinsip keuangan negara. Yang pertama yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua yaitu APBN. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, APBD. Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat, APBN atau APBD, pengawasan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang kelima, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang prinsip-prinsip keuangan negara adalah sebagai berikut. Kegiatan dan mencakup keseluruhan dimaksud fungsi otoritas, perencanaan, mempunyai umum, bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Nomor 6, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Yang ketujuh, surplus penerimaan negara atau daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau daerah tahun anggaran berikutnya. Dan yang terakhir, yang ke-8,
Penggunaan surplus penerimaan negara atau daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara atau daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR atau DPRD. Fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi, dan stabilisasi yang dimiliki oleh APBN atau APBD mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otoritasnya. Fungsi otoritas ini mengandung bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yang mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan yang kelima, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keenam, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintahan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Berikutnya yaitu kekuasaan pengelola keuangan negara di tangan Presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pengelolaan atau keuangan negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Yang pertama yaitu kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Antara lain penetapan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman-pedoman pelaksanaan, dan penyusunan tunjangan serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Terus yang kedua yaitu kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Antara keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden. Dikuasakan yang pertama yaitu dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah kepala yang dipisahkan. Yang terakhir yaitu yang keempat, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengeluarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa era pra-reformasi dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Dan yang kedua yaitu PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan, perhitungan daerah, dan penyusunan APBD, indikator kinerja Pemda. Nah, indikator kinerja Pemda yaitu meliputi yang pertama yaitu perbandingan anggaran dan realisasi, B. Perbandingan standar dan realisasi, C. Target prosentase fisik proyek. Nomor 3 yaitu Kemendagri nomor 900/99 tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping.
Nomor 5 yaitu UU nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan yang terakhir nomor 6, Kemendagri nomor 3 tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD, bentuk laporan perhitungan APBD. Selanjutnya yaitu implikasinya terhadap akuntansi pemerintahan dan profesi akuntan sektor publik. Berdasarkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan sektor pemerintahan tersebutlah istilah akuntansi menjadi sangat familiar dan menjadi suatu hal yang wajib diselenggarakan untuk dapat menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara maupun daerah anggaran. Dan akuntansi pemerintahan pun mengalami banyak perubahan yang berarti sejak awal lahirnya akuntansi di sektor pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain, yang pertama yaitu perubahan dari single entry menjadi double entry system. Yang kedua, perubahan periode tahun anggaran atau fiskal menjadi sama dengan tahun kalender, yaitu yang semula 1 April sampai 31 Maret menjadi 1 Januari sampai 31 Desember. Yang ketiga yaitu perubahan dari bentuk T-account menjadi one account. Yang keempat yaitu perubahan dari balance and dynamic budget menjadi deficit budget. Yang kelima, pembatasan siklus anggaran menjadi 2,5 tahun. Yang keenam, anggaran tahun tunggal menjadi kerangka pengeluaran jangka menengah atau disebut dengan KPJM. Yang nomor 7, anggaran tradisional menjadi anggaran kinerja. Dan yang terakhir yaitu nomor 8, dual budget menjadi unified budget dan lain-lain. Selanjutnya, publik paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintahan untuk kegunaan good governance. Terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu yang pertama UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang kedua yaitu UU nomor 1 tahun 2004 tentang kebendaharawanan mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang. Yang ketiga yaitu UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara, mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK. Yang selanjutnya yaitu 4 prinsip pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada ketiga undang-undang di atas. Yaitu yang pertama, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. Yang kedua, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintahan. Yang ketiga, adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemberdayaan manajer profesional. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.